Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza dzikra wa taqwa wa minal amali ma farada. Allahumma amin alaina safarana hadza li anna bu'da. Allahumma anta sahibu bis-safar wa khalifatu fi amri. Allahumma inna na'udzubika wa ka'abatil maghdar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Bismillahi Majriha majriha wa wa mursaha. inna rabbi Inna rabbi ghafurur rahim ghafurur rahim wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal arda jami'an qaddatuhu yaumal qiyamah wa samawati mati subhanahu wa ta'ala amma yusrifun. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula quwata illa billah. Semoga perjalanan pagi hari ini dari awal berangkat sampai tujuan sampai kembali kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bapak Ibu, udah ada yang lapar lagi? Barangkali ada yang nggak sempat sarapan. Ini kami mau jualan ya, tapi tidak menerima uang cash karena kami termasuk orang yang baik, termasuk Pak Ketua ya. Ya, air biasa di bis di Indonesia 5.000 atau paling 2.000. Sini gratis. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Mau sekarang apa nanti? Mau nanti? Nanti aja lah. Ada yang haus nggak? Ya nanti aja. Ada yang haus? Haus? Ada. Oh. Boleh, atulah. Langsung sekalian dijual aja. Ya, biar cepat laku. Cepat laris manis Tanjung Kibul. Masya Allah. Alfital. Baik kebaikan apa dibangun oleh Rasulullah SAW. Mana merpati, Dik? Dia teh? Ke Madinah bukan masjid yang Oh, banyak, besar Dek. kita sholat sehari-hari. Yang dibangun pertama ketika setelah selesai membangun Masjid Nabawi yang Bapak Ibu sholat sehari-hari, Mana, Dik? Rasul tidak melupakan Oh, di bawah. Masjid Quba. Sebagai Masya Allah. kenangan sering mendatangi di hari Sabtu rata-rata kadang Mana, Dik? saking kecintaannya kepada Oh, Masjid Masya Quba. Allah. Banyaknya merpati. Sampai Rasul Masya bersabda, Allah. "Man tatakhara fi baitihi summa ata Masjid Quba fa shalla fihi sholatan kana lahu ka ajri umrah." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya mendatangi Masjid Quba dapat pahala sebanding pahala umroh. Amin ya. Amin ya Allah. Catatannya wudhunya dari hotel, dari rumah kita ya, Abrastowa. Aspurastoba. Kalau wudhunya di sana itu tidak terhitung. Makanya kami anjurkan wudhu dari hotel. Dari pertama nge-share pengumuman, tadi juga diingatkan ya. Barangkali ada yang mulai sunut-sunut, sekali lagi tolong ditahan dulu, dilus, jangan sampai keluar ya. Ya Allah. Sebelum selesai sholat di Quba. Amin. Karena Masjid Quba ada keistimewaan
dibanding dengan masjid-masjid lain. Di Madinah ini kurang lebih sekitar 46 masjid yang bersejarah, tapi yang Rasul anjurkan mendatanginya dan dapat pahala ketika kita mendatanginya sholat 2 rakaat di sana, yaitu sebanding dengan pahala umroh. Padahal kita belum tawaf, belum sa'i, belum memakai kain ihram, larangan-larangannya belum kita jaga, tapi dengan cara mendatangi Masjid Quba maka dapat pahala umroh itu. Amin ya. Sekalipun kita umrohnya di hari Kamis, tawaf, sa'i dan bergeraknya juga cukup jauh, 450 kilo ke Mekah. Sarapan. Nah, dengan cara mendatangi pahala umroh sudah kita dapatkan. Di Madinah Amin ya Allah. ada Masjid Jumat, ada Masjid Gomama, ada Masjid Abu Bakar, Masjid Ijabah, Masjid Umar, Masjid Ali, kemudian masjid ya. Tapi yang Rasul anjurkan hanya ke Masjid Quba. Di Kiblaten ada masjid perubahan 2 kiblat, kita tidak turun. Di Masjid Khandaq juga kita tidak turun karena tidak seperti yang dianjurkan, yaitu Masjid Quba. Nah, di depan sebelah kiri setelah terowongan ini ada masjid Apa? Air, ada. Masya Allah. Masya Allah. Wow. Cahaya matahari menyinari bumi. Masya bin Robah. Ada yang kenal dengan Bilal? Bilal bin Rabah. Di mana? Dari cerita ya? Dari cerita. Dikira pernah bersalaman gitu. Enggak ya? Iya, termasuk saya juga sebenarnya hanya cerita dan cerita ya. Bilal bin Rabah seorang Di mana, budak Dek? dari kulit hitam. Ketika ikut ajaran Islam, lama-lama ketahuan oleh majikannya yang bernama Umayyah, dipaksa untuk melepas ajaran Islamnya. Tapi Bilal bin Rabah itu gak mau, sehingga di suatu waktu disiksa, diikat tangan dan kakinya, perutnya ditumpangi batu yang cukup besar, napasnya Menaranya cuma tersendat-sendat. nampak aja. Di tempat yang panas, dijemur sambil ditumpangi batu perutnya dan ditanya Insya oleh Allah. majikannya, siapa wahai Tuhan, siapa wahai Bilal? Tuhan. Ketahuan oleh Abu Bakar dan ke ditebusnya, Masjid Bilal bin maka Rabah. merdekalah Bilal bin Rabah. Ketika Masjid Rasul Bilal hijrah bin ke Madinah Rabah. setelah membangun Masjid Quba, maka Bilal Iya, yang pertama ke kali masjid. mengumandangkan azan di Masjid Quba. Yang pertama kali. Bilal terkenal suaranya memandang lantang, azan nyaring dan Masjid merdu. Quba. Masya Allah. Ketika Rasul meninggal, Bilal memutuskan untuk berangkat ke Syam, pulang ke asal negerinya. Dan di sana sama anak dan istrinya 1 tahun mimpi ketemu Rasul dalam keadaan marah. Dalam mimpinya Rasul itu bercerita, apa salah kami wahai Bilal sehingga kau meninggalkan keluargaku yang ada di Madinah? Pada waktu itu Hasan dan Husain cucunya masih kecil. Akhirnya Masya Allah. memutuskan untuk datang ke Madinah Masjid Bilal bin menemui Rabah. keluarga Rasul. Tiba di perbatasan, Bilal itu layaknya orang mabuk seperti sempoyongan. Dan kalau tidak disampaikan atau kalau tidak sampai ke keluarga Rasul, kan ingat pesannya dalam mimpi. Akhirnya menyempatkan diri menemui keluarga Rasul, yaitu cucunya Hasan dan Husain. Tiba waktu sholat, sahabat yang Banyak lain kan? memohon merengek-rengek untuk mengumandangkan adzan, tapi nggak dihiraukan. Kemudian Nampak Hasan ada dan di Husain matahari sama tuh merengek juga, dapat di "Wahai video kaum kada. Oh, Bilal, subhanallah. demi kami, Oh, tolong Masya Allah, kumandangkan adzan Masya kami, Allah. sudah yang lantang Oh, dan Masya merdu." Allah. Akhirnya Banyaknya merpati, Bilal Masya Allah, Masya Allah. Adzan, pas di kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, beliau pingsan. Kemudian adanya diteruskan oleh sahabat yang lain. Kita tinggalkan cerita Bilal ya. Di sekitar kita, di depan, kanan dan kiri, kalau
tidak